Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dividen ya. Nah, dividen tadi yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini ya maksudnya ya, dividen. Nah, jadi di sini merupakan distribusi laba dalam bentuk kas maupun saham kepada pemegang saham. Tipe dividen itu ada yang pertama, itu ada kas dividen, dividen tunai. Yang kedua, itu ada dividen harta, merupakan dividen dengan memberikan berupa barang. Aset selain kas seperti surat berharga, barang dagang, maksudnya persediaan, atau aset lain. Lalu yang ketiga, itu ada scrip dividen atau dividen utang. Maksudnya di sini merupakan janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Jadi di sini perusahaan itu menjanjikan akan membayar dividen dalam jumlah tertentu di waktu yang akan datang gitu ya. Maksud dari dividen utang. Lalu yang keempat ada dividen saham. Yang kelima ada dividen likuidasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu dividen tunai. Nah, biasanya sebuah persero atau perusahaan itu harus memenuhi 3 kondisi terlebih dahulu agar dapat membayar dividen tunai. Yang pertama, itu laba ditahan yang mencukupi. Lalu yang kedua, kas yang memadai. Yang ketiga, tindakan formal dari Dewan Komisaris. Jadi, harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris gitu ya. Nah, untuk dividen tunai maupun dividen yang lainnya, yang keempat lainnya, itu ada 3 tanggal penting. Jadi ada 3 tanggal penting. Yang pertama itu ada tanggal pengumuman pemberian dividen. Jadi tanggal pengumuman. Ada pengumuman akan diberikan dividen. Itu misalnya tanggal 1 Desember. Nah, nanti ada pencatatan di saat dia mengumumkan. Nanti pasti ada di debitnya itu ada dividen. Dividennya tuh tergantung apa nama dividennya. Kalau dia dividen tunai ya dividen aja. Tapi misal dividen saham nanti ada namanya dividen saham di debitnya. Lalu di kreditnya itu ada utang dividen. Utang dividen bla bla bla. Jadi tergantung nama dividennya gitu ya. Nah, lalu tanggal 22 itu ada tanggal mencatat. Maksudnya di sini perusahaan dia mendaftarkan investor yang berhak menerima dividen. Jadi misalnya ada pemegang jadi dia mendata siapa saja sih investor yang berhak menerima dividen dan berapa nominalnya. Itu saat tanggal pencatatan, tanggal record atau tanggal mencatat. Nah, saat tanggal record ini itu tidak ada pencatatan akuntansi di sini karena dia perusahaan itu hanya menentukan siapa sih yang berhak dalam menerima dividen dan berapa nominalnya gitu ya. Jadi tidak ada pencatatan akuntansi di record date. Lalu tanggal 20 Januari itu ada tanggal pembayaran. Nah, tanggal pembayaran itu ada di mana perusahaan itu dia membayarkan sahamnya. Jadi tanggal 20 Januari itu perusahaan itu membayarkan sahamnya. Nanti ada pencatatan saat dia membayarkan sahamnya, pasti dia menghapuskan utang dividen. Jadi di debitnya nanti ada utang dividen. Utang dividennya tergantung apa nama dividennya. Kalau tunai berarti utang dividen aja. Kalau utang dividen saham nanti di debitnya pada saat pembayaran itu dicatat utang dividen saham. Nah, kreditnya itu tergantung. Kalau misalnya dia dividen tunai, pasti yang dibayarkan itu kas. Makanya di kreditnya ada kas. Tapi jika yang dibayarkan saat dividen, misalnya dividen harta, misalnya dia
dalam membayarkan dividen dia memberikan tanah misalnya, pasti nanti ada di kreditnya itu berupa tanah gitu ya. Jadi tergantung. Nah, kita bahas yang sekarang dividen tunai dulu. Nih, kita masuk ke contoh soal ke yang Ibu bilang tadi dividen tunai. Itu pada tanggal pengumuman 1 Desember Dewan Komisaris mengumumkan dividen. Nah, pencatatannya itu ada dividen, di debit, di kreditnya ada utang dividen. Ini pada saat tanggal pengumuman. Nah, tanggal pencatatan itu tidak ada tanggal 22 Desember kepemilikan saham menentukan siapa yang akan menerima dividen. Nah, itu tidak ada pencatatan akuntansinya. Lalu tanggal pembayaran itu jadi tidak diperlukan jurnal ya saat tanggal pencatatan. Nah, tanggal pembayaran itu misalnya tanggal 22 Januari dividen dibayarkan. Jurnalnya nanti ada, kita hapuskan utang dividen, yang awalnya utang dividen itu berada di sisi kredit, kita hapuskan berarti dia berada di sisi debit, utang dividen. Lalu karena di sini dividen tunai berarti membayarkan kas, ntar ada di kreditnya itu berupa kas. Nih ya. Kita masuk ke contoh soal langsung ya. 1 Desember, Dewan Komisaris Media General mengumumkan $50 per lembar dividen tunai atas 100.000 lembar saham. 50 jadi mengumumkan $50 per lembar dividen tunai atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal saham biasanya itu 10 ya. $10. Nah, dividen dibayarkan tanggal 20 Januari dan 22 Desember ditentukan jadi dividen dibayarkan tanggal 20 Januari dan 22 Desember itu ditentukan pemegang saham yang berhak menerima dividen. Jadi di sini ada tiga tanggal. Jadi tanggal 1 Desember itu tanggal pengumuman, tanggal 22 Desember itu tanggal pencatatan, tanggal 20 Januari itu tanggal pembayaran. Nah, kita bahas di tanggal 1 Desember dulu, gimana pencatatannya. Tolong mute Khairatul Satza ya. Siapa ya? Rizka Ananda? Iya, Bu. Saat pengumuman, tanggal 1 Desember, gimana pencatatannya? Apa? Tunggu dulu, Bu. Ini ada, nih. Gimana Rizka Ananda? Iya, Bu. Mana, Bu? Dividen di debit. Berapa? Dan dividennya 100 juta lembar. Berapa 100 juta lembar? Jadi dia lembar sahamnya berapa dikalikan dengan berapa dividen dibayarkan per lembar? Dividen dibayarkan. Berapa? Siti Fadila? Iya, Bu. Gimana jurnalnya? 1 Desember? Maaf, Bu. Saya baru gabung Zoom kedua, Bu. Nia Yowinda? Iya, Bu. Gimana jurnalnya? Desember? Dividennya, Bu. Boleh Berapa? cari bentar, Bu. Ya, cari. Berapa? Itu tinggal dikalikan biasa aja. Berapa dividen tunai yang dibagikan per lembarnya. Dikalikan dengan lembar saham. Berapa? 5 juta, Bu. Ya, betul. Jadi berapa? Jadi debitnya apa, kreditnya apa?
Dividen di debit 5 juta. Lalu? Siap tuh utang dividen 5 juta di kredit, Bu. Ya, benar. Nadia Agusti, Iya, Bu. tanggal 22 Desember, gimana pencatatannya? Tidak ada jurnal, Bu. Ya, oke. Latri? Latri, Ya, Bu. gimana pencatatan 20 Ya, Bu. Januari? 20 Januari. Tidak ada jurnal, Bu. 20 Januari, Tidak. David Tunggu, Juanda. David Juanda. Ya, Bu. Gimana pencatatan 20 Januari? Nggak tahu, Bu. Baru gabung soalnya, Bu. Gary Nusabil, Ya, Bu. gimana pencatatan 20 Januari? Utang dividen di debit Berapa? 5 juta. Ya, benar. Terus 5 juta. Terus tunggu, Bu. kreditnya? Kas Ya, di berapa? kredit 5 juta. Benar ya? Jadi saat pembayaran, itu utang dividen 5 juta. Jadi kita hapuskan pada jurnal tanggal pengumuman. Jadi kita hapuskan utang dividen kan awalnya berada di debit, di kredit, kita hapuskan pada saat pembayaran. Karena dia udah dibayar, nggak berutang lagi, kita hapuskan utang dividen berada di sisi debit sebesar 5 juta. Lalu karena ini dividen tunai, kita bayarkan kas, makanya ada kredit. Karena dia membayarkan berarti terjadi pengurangan kas, makanya timbullah kas di kredit sebesar 5 juta. Ini ya, untuk dividen tunai. Kita masuk ke dividen harta. Untuk dividen harta, ini laba usaha perusahaan dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Nah, di sini, Bu, ya, siapa? izin bertanya Bu Roja Nabila. Ya, Roja Nabila. Bisa diulang soal sebelumnya nggak, Bu? Yang mana? Itu kan ada lembar sahamnya kan $10. Ya. Itu nggak pengaruh ya, Bu? Oh, ini kan nilai nominalnya. Nilai nominal dari saham biasa, jadi nggak pengaruh. Ini kan kita bahas dividen sekarang kan. Jadi pengaruh nilai nominal itu saat dia menerbitkan. Ya, Roja Nabila. Jadi di sini ada Iya, Bu. soalnya 10 karena untuk membingungkan. Kamu mau pakai yang 50 atau yang 10. Karena kita lagi bahas dividen, pasti yang kita pakai $50-nya. Karena $50 ini merupakan per lembar saham dividen tunai. Gitu ya, Roja Nabila. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Jadi yang untuk $10 ini itu untuk pengaruhnya itu untuk pencatatan saat dia menerbitkan di awal. Yang di awal tadi misalnya PT Media General itu menerbitkan 1 tahun sebelumnya sebesar nilai nominalnya 10 lembar saham dengan 100.000 lembar saham. Dengan harga jualnya sama dengan nilai nominal. Pasti nanti di debitnya itu ada kas sebesar 1 juta. Lalu di kreditnya itu pasti ada. Jadi di debitnya itu ada kas sebesar 1 juta, di kreditnya pasti ada modal saham sebesar 1 juta. Roja Nabila, gitu ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Dividen harta. Tanggal 2 Mei 2012, PT Koin mengumumkan memberikan dividen berupa 100.000 lembar surat berharga. Pada pengumuman tersebut, harga pasar surat berharga PT Astro di Bursa Efek itu 1.400 per lembar. Pada tanggal 18 Mei 2012, sebanyak 100.000 lembar saham PT Astro dibagikan kepada pemegang saham. Buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Koin. Jadi di sini perusahaan PT Koin ini memberikan dividen berupa surat berharga. Ini ya,
berupa surat berharga. Dipia? Coba tentukan tanggal pengumumannya berapa, tanggal pencatatannya berapa, tanggal pembayarannya berapa? Coba Dipia. Nah, tanggal Pengumumannya pengumumannya tanggal 2 Mei 2012, Bu. Tanggal pencatatan, Pada tanggal 18 Mei 2012, Bu. tanggal pencatatan? Nggak ada ya di soal ya. Nggak ada, Bu. Tanggal pembayaran? Tanggal 18 Mei 2012, Bu. Ya, benar ya. Nah, di sini, jadi tanggal pengumuman, saat tanggal pengumuman, tanggal 2 Mei, jadi nih, tanggal 2 Mei, itu ada dividen sebesar 140 juta. 140 juta itu dari lembar sahamnya 100.000 dikali dengan harga pasar surat berharga 1.400, jadi 140 juta. Lalu di kreditnya itu ada utang dividen harta sebesar 140 juta. Nah, saat dividen dibagikan tanggal 18 Mei, itu kita hapuskan utang dividen harta. Jadi di debitnya itu ada utang dividen harta 140 juta dan kita bayarkan atau kita bagikan dalam bentuk surat berharga. Jadi ada surat berharga di kreditnya sebesar 140 juta. Ya. 140 juta. Nah, misalnya nih, misalnya ya, di soal tanggal 2 Mei PT Koin mengumumkan memberikan dividen berupa 1 miliar tanah. Pada pengumuman tersebut, harga pasar surat ini enggak. Pada tanggal 18 Mei tanah 1 M ini enggak ada PT Astronya ya. Jadi dia sama-sama PT Koin ya, PT Astro nggak ada di sini ya, di soal sebelumnya. Jadi Ibu hapus ya. Abdul Rashid. Ya, Bu. Ini Ibu ubah itunya. Jadi hartanya berupa tanah misalnya. Pada tanggal 2 Mei, PT Koin mengumumkan memberikan dividen berupa 1 M tanah. Pada tanggal 18 Mei, tanah 1 M dibagikan kepada pemegang saham. Buatlah jurnal yang diperlukan PT Koin. Jadi saat dividen diumumkan tanggal 2 Mei 2012, gimana pencatatannya Abdul Rashid? Dividen tanah di debit, Bu. Berapa? Utang dividen di Berapa kredit. harganya? Berapa? Oh, 1. Berapa? Itu per lembarnya berapa, Bu? Dia tanah, nggak ada lembarnya. 1 M, Bu. Nah, 1 M ya. 100. Ya, Bu. Jadi di debit itu ada dividen, di kreditnya ada Utang dividen tanah, Bu. dividen harta ya. Tanah juga boleh, tapi ini Ibu bikin dividen harta ya. Saat dividen dibagikan, Ya, Bu. gimana pencatatannya? Di debitnya ada apa? Utang dividen tanah. Di Harta atau debitnya tanah? ada utang dividen tanah. Harta boleh coba. Ya, harta 1 Di M. kredit surat tanah. Kok Atau surat berharga? atau surat tanah, Bu. Boleh, Bu. Langsung tanah aja. Surat tanah, apa, Bu? Tanah aja ya, nggak surat berharga. Tanah Nggak aja. surat tanah aja langsung ya, karena dia yang diberikan aset tetapnya berupa tanah ya. Ini ya. Baik, Bu. Ya, Bu.
Udah ada yang mau ditanyakan untuk dividen harta? Nggak ada? Bu, pendekan bangunan, Bu. Kamu ini Bangunan bangunan. sebelah Ubah aja bawahnya, Bu. bangunan. Ini bangunan. Ah, baik, Nih. Bu. Lanjut ke dividen scrip atau dividen utang. Yang Ibu maksudkan tadi, bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Nah, contoh soalnya belum Ibu bikin. Kita bikin ya. Contoh soalnya, PT L merencanakan membagikan dividen sebesar Rp150 per lembar saham, tetapi ternyata awal bulan Mei 2012 perusahaan tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk dibagikan sebagai dividen kepada seluruh pemegang saham. Rp1 juta. Kedengaran kan Ibu? Halo? Dengar, Nah, Bu. 1 juta lembar sahamnya yang telah beredar. Tanggal 2 Mei 2012, perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen dalam bentuk dividen scrip dengan suku bunga 2% per bulan pada tanggal 30 Juni 30 Juni dibayarkan seluruh dividen tersebut dalam bentuk dividen tunai. Buatlah jurnal yang diperlukan. Dipia. Ya, Bu. Jadi di sini ada, jadi tanggal pengumumannya tanggal berapa? Tanggal pengumuman dividen? Slide-nya kecil, Bu, nggak nampak, Bu. Nggak nampak ya? Iya, Bu. Nih, tanggal pengumuman dividennya kapan? Tanggal 1 Mei, Bu. Awal 1 Mei 2012, Bu. Coba baca lagi. Tanggal berapa? 2 Mei. Tanggal berapa? 2 Mei ya. Nih, Bu, 2 tanggal Mei. 2 Mei. Lalu tanggal Iya, Bu, pembayarannya 2 kapan? Mei. Tanggal pencatatannya kapan? Dipia? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Tanggal pembayarannya? Tanggal 30 Juni, Bu. 30 Juni ya. Dah. Ya, Bu. Jadi kita masuk ya. Tanggal pengumuman itu 2 Mei 2012. Itu nanti ada
di debitnya 2 Mei, dividen sebesar, jadi dia berencana membagikan dividen sebesar 150 per lembar saham, dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi 150 dikalikan 1 juta berapa, Delia? 150 juta, Bu. 150 juta ya. Iya, Bu. Lalu di kreditnya itu ada utang dividen scrip. $150 ya. Dia namanya udah utang dividen scrip itu namanya udah dividen utang ya. Jadi utang dividen aja langsung ya. Namanya dividen scrip ya, dividen scrip. Lalu tanggal pembayaran 30 Juni kita hapuskan dividen scripnya sebesar 150 juta. Tetapi ada beban bunga kan sebesar 2% per bulan. Ini kan tanggal pengumumannya kan 2 Mei, sedangkan tanggal pembayarannya itu 30 Juni. Berarti ini berapa bulan? Ya, 1 bulan. 2 bulan, Mei Bu. ke 30 Juni. 2 bulan, Bu. 2 bulan ya, Bu. ini ya. 2 bulan, ya Bu. Bulan. Jadi 2 bulan dikali dengan 2% dikali dengan nilai nominalnya 150 juta. Berapa, Beni? Berapa? Berapa, Beni? 6 juta, Bu. Ya, 6 juta ya. Ya, Bu. Lalu dia tanggal 30 Juni itu telah dibayarkan dalam bentuk dividen tunai, maka jadi penurunan kas sebesar 156 juta. Gini ya pencatatannya. Jadi ada dividen, tanggal pengumuman ada dividen 150 juta, lalu di kreditnya itu ada dividen scrip 150 juta, saat tanggal pembayaran 30 Juni, itu kita hapuskan dividen scripnya 150 juta, lalu kita akui beban bunga itu sebesar 2 bulan, karena tanggal pengumumannya itu 2 Mei, sampai 30 Juni saat pembayaran itu ada 2 bulan kali 2% dikali dengan 150 juta, hasilnya 6 juta. Nah, jadi yang dibayarkan itu sebesar dividen scrip ditambah dengan beban bunga. Jadi di kreditnya itu ada kas sebesar 156 juta, gitu ya. Kita masuk ke dividen saham. Nah, dividen saham itu bagian dari laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Nah, alasan Persero mengeluarkan dividen saham yang pertama untuk menggantikan dividen tunai karena perusahaan mengalami kesulitan kas. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan harga pasar saham Persero. Yang ketiga, perusahaan mempunyai peluang investasi yang menguntungkan, sementara perusahaan tidak ingin menggunakan dana eksternal karena beberapa sebab. Ini contoh soalnya ya. Nih, Medan Korporasi memiliki 50.000 lembar saham diterbitkan dan beredar. Nilai nominal $10 per lembar saham dan nilai pasar $15 per lembar saham. Perusahaan membagikan dividen saham 10% dari saham yang beredar. Dividen saham ini akan dikeluarkan tanggal 10 Januari 2012. Jadi di sini cara mencatatnya itu karena nggak ada di soal tanggal pengumumannya, jadi kita akui dulu
Jadi langsung tanggal pengumumannya, karena nggak ada tanggal pengumuman di sini, langsung kita catat dividen saham itu sebesar nilai nominalnya. Nih, perusahaan membagikan dividen saham 10% dari saham yang beredar. Saham yang beredar itu sebesar nilai nominal $10 dikalikan dengan lembar sahamnya, gitu ya. Kebalik. Jadi utang dividen saham yang gitu ya, utang dividen sahamnya itu 10% dikalikan dengan 50.000 lembar saham, lalu dikalikan dengan 10 lembar saham. Itu untuk utang dividen sahamnya ya. Dividen saham itu merupakan penjumlahan dari utang dividen saham ditambah dengan agio saham. Ya, maksudnya ya. Paham? Ini paham? Tadi Ibu kebalik ya. Paham, Bu. Jadi untuk utang dividen saham itu sebesar 10% dikalikan dengan lembar sahamnya 50.000 dikalikan dengan nilai nominalnya. Hasilnya $50. Ini ya, untuk utang dividen saham itu berada di kredit. Lalu kita hitung agio sahamnya. Agio sahamnya karena di sini terjadi perbedaan antara saham nilai nominal dengan nilai pasar. Jadi selisihnya 5, jadi di sini 10 dikurang 15, berarti 5 dikali dengan 10% dikali dengan 50.000. Hasilnya 25.000. Udah paham agio sahamnya gitu ya? Jadi 15 dikurangi harga pasarnya 15 dikurang dengan 10, hasilnya 5 dikali dengan 10% dikali dengan 50.000. Itu agio sahamnya 25.000. Nah, lalu itu di kreditnya. Lalu di debitnya itu ada dividen saham. Dividen sahamnya itu sebesar 50.000 dikali dengan $15 untuk nilai pasarnya, lalu dikali dengan 10%, hasilnya 75.000. Jadi di debitnya itu ada dividen saham sebesar 75.000, lalu di kreditnya itu ada utang dividen saham 50.000, lalu ada agio saham sebesar 25.000. Kenapa agio saham? Karena harga pasar 15 itu lebih besar dibandingkan nilai nominalnya. Nah, saat diterbitkan itu saat dibayarkan maksudnya ya. Jadi saat dibayarkan, karena dia membayarkan dividen itu dengan saham, berarti saham diterbitkan, itu maksudnya. Jadi dia menerbitkan saham, jadi ibarat dia membayar dividen dengan menerbitkan saham, itu maksudnya ya. Jadi 10 Januari itu kita hapuskan utang dividen sebesar 50.000, lalu kita akui di kreditnya itu ada modal saham sebesar 50.000 karena diterbitkan saham untuk membayar dividen, gitu ya. Ini paham? Dividen saham? Paham ya? Paham, Bu. Sekarang Paham, Bu. dividen likuidasi. Ini dividen likuidasi. Dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan. Itu ya contoh soalnya. Ini karena 40 menit, Ibu dikejar-kejar. Ini contoh soalnya dibuat lagi ya. PT Sumbermas berencana membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 250 juta. Pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa total dividen ini sejumlah 150 juta adalah bagian dari laba dan sisanya merupakan pengembalian
atas modal pemilik perusahaan. Pengumuman tersebut terjadi tanggal 2 Mei 2012 dan dibagikan kepada pemegang saham tanggal 2 Mei 2012. Nah, jadi cara pencatatannya itu tanggal pengumuman 2 Mei itu dicatat. Jadi kita catat dividen sebesar 150 juta. Lalu kita catat agio saham sebesar 100 juta. Lalu di kreditnya itu ada utang dividen sebesar 250 juta. Nah, tanggal 18 Mei kita hapuskan, itu tanggal pembayaran, kita hapuskan utang dividen. Dividen 250 juta. Lalu kita bayarkan kas itu sebesar 250 juta. Gini ya pencatatan untuk dividen likuidasi. Ada pertanyaan nggak? Ada? Ini tinggal 1 menit lagi. Ada, Bu. Silakan Fioni. Agio saham itu dari mana, Bu? Agio saham ini. Kan kata dia total dividen sejumlah 150.000 adalah bagian dari labanya. Berarti selisihnya ada 100 juta. 100 jutanya ini kita anggap sebagai agio saham. Udah Fioni? Udah, Bu. Udah ada lagi yang mau nanya? Ntar kita lanjut di WA ya. Apa Siti Fadila? Itu agionya di debit, Bu. Debit, Iya, di debit. Kalau di sini, untuk yang dividen likuidasi ya, agionya di debit ya. Ya, Bu. Oke, ada yang nanya lagi? Ada yang mau tanya? Tanggalnya 12 Mei itu, Bu. Apa? Oh, ini salah. 18 Mei ya. Contoh soalnya salah nih. Ini ya. Tanggal 18 Mei 2012 ya. Nih, Ibu. Ini dibagikan kepada pemegang saham tanggal 18 Mei. Udah? Ada yang bertanya lagi?